عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم لمن جاهد في سبيل الشريعة إلى يوم الدين. يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصص شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلق الله في الاسم والمقام وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para muslimin, alhamdulillah bulan panjenengan masuk ke hari ke 5 bulan 6 ini. Berbeda-beda kita ya atas sekadar sombong ini. Yang pasan berbeda hari Senin, berbeda hari Selasa. Bermuka sebagai paringin kekuatan sama Allah dan kui menuntaskan ibadat puasa hari itu secara sempurna. Karena masuk ke bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiqa lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbuka Allah. Jadi itu tak kajian doa biasa. Ini adalah doa yang luar biasa yang dimohon oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal bulan Ramadan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Illa Allahumma ahillah, masukkan kami ke hilal Ramadan, ke awal bulan Ramadan, bil amni wal iman, dengan aman dan iman. Banyak orang masuk ke bulan Ramadan itu tidak dalam keadaan aman. Saya kata aman itu ini itu terbebasnya bulan panjenengan dari keruwetan, bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran. Nah, orang masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan aman, tidak tak kering, tidak tak awal, tidak tak pikir sesuatu. Kadang-kadang ada orang masuk ke bulan Ramadan itu, langsung orang saya pikir, saya tabungan di kota, di Rasulullah. Nah, yang dimohon oleh Rasulullah bil amsi, kalau belum aman. Jadi orang yang aman itu berarti bunga, ber. Kalau kita aman itu berarti sudah bebas dari berbagai kekhawatiran dan kecemasan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Berhadis lain, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Sahabat orang yang saya masuk ke bulan Ramadan, kalau berbunga, kalau berjubah, kalau berbahagia, kalau beraman ini kita haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Haramati bi Allah berdenah dari akhirat. Tapi mungkin orang saya pikir kamu urusan itu, di masa bulan Ramadan mau merongok itu Ramadan mau
kekhawatiran, selain bebas dari berbagai kecemasan, juga dari berbagai iman. Iman nikah orangnya ekojak mukmin. Jadi orang yang beriman ini ekojak mukmin. Maka nanti perasaan nikah seiyolog saran Allah saya panggil orang mukmin ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa Arab kan itu. Sepak bola pasang itu bahasa Arab. Orang mukmin, orang yang seiman. Ini pasti orang yang seiman nih. Nah, dari Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Saya baca orang iman dia, sekutu apa dia? Dia orang-orang yakin di Allah dan Rasulnya, sehingga yakinnya mengkol. Keyakinan ini ada kumbing, kenapa kumbing? Jadi memukul atau kempel seperti itu kumbingnya. Ini yang utuh, yang total. Alladzina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu. Maka dia tidak ragu lagi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tinamakum surah minal fajri ilal ghurub, dari fajar sampai ke maghrib. Pasti semua bahasa seminggu mungkin cepat karena Allah. Kalau memang perintah Allah. Pas semua bahasa 4 bulan dari karena Allah. Itu malah biar kamu tidak ragu lagi yang bersangkutan. Kamu berjuang di jalan Allah. Kalau berharta dan jiwa mereka. Nah, saya melihat berjuang mereka berikut perang ke Palestina, panjenengan termasuk benar di masjid itu kan ujar, kan ditolak orang juga, sabirilah juga. Perang kalau berbesar, perang kalau benar bertipik, kalau bernafsona. Makanya saya baca orang-orang takwa ini kan. Salah satunya yang tiga itu orang yang ngakuin ilmu lagi. Ilmu dia ainanya sah iliinnya. Iliin ini kan derajat setinggi. Jadi panjenengan siapa sah sekulaku takwa salah satunya yang tiga itu ngakuin ilmu seilmunya apa lagi. Maka mereka di masa kita ada di mana saja selalu diberikan posisi yang tinggi oleh Allah, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya terkagum sekone ilmu kan itu yang malaki. Pada Pak kata tangga ke family ke kereta ke keluarga. Terkagum saya. Beliau mani wala daya. Ini Allah pakai itu latif. Latif ini lembut. Tulisannya relatif lembut, maksudnya orang setakwa yang indikatornya berilmu ini kan, indikator itu punya kelembutan. Latif pun bentana lembut, sikap lembut, beri lecah lembut, lain lecah lembut, lecah lemes. Bulan saya masuk waktu itu belum masuk itu ngapain tuhur masuk tuhur itu boleh sampai asar juga sholat itu boleh di mana bahasa kayak gini kan nggak mau kerja bisa nanti rumah lo ini juga nom so ini ibadah itu nggak apa saya ibadah maksud tak panjenengan mudah itu guna benda lain, benda yang sia-sia, melakukan perbuatan yang tidak penting. Bermati, bukan menghebur. Tapi menikmati itu melon, ya Allah, ini kalatifnya. Jadi tanjena, mau orang apa saja, latifun, orang pasti keluar dari layar sana, dikira menyejukkan orang lain.
bisa membunga ke orang lain, bisa teduh ke orang lain. Nah, tetapi saya keluar dari yayasannya ada orang lain, ada orang tersinggung, ada orang marah, ada orang pegel. Nah, ini kan kebalikannya. Latifun. Baru kemudian ilmu memang maliknya. Malik ini raja, menguasai. Maksudnya orang yang mampu menguasai apa ini. Orang yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Orang yang mampu memimpin dirinya sendiri. Tak kebangun soal. Lebih orang ini ngamuk, tak tahu apa senyum itu. Salamun tak fokus, kita tahu mana gila, tak tahu manis. Rasulullah ini selama hidupnya sering nisam. Wajhul malihun itu buat dia punya hadis. Wajahnya bersinar, bercahaya, nisam maksudnya. Wajhul malihun, wa qalbun salimun. Adena selamat, adena damai, adena tak pegelen, adena tak musuhan, adena tak dengkia, adena tak dendaman. Mencari lambat hati meluik. Itu dia keputusnya sepote adena. Nah, kubilang kubilang dan tidak meluik. Belum apa-apa. Nah, satu saat nanti ada satu hari di mana harta benda, di mana anak keturunan kita menjadi tidak lagi punya manfaat. Memakai janji harta benda bermanfaat. Saya kata harta itu bermanfaat. Memang tidak semuanya tergantung pada harta, tapi semuanya butuh harta. Sering materi butuh dunia. Saya apa itu? Nah, ada satu hari di mana pagi ini tak perlu waktu. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta benda, kemewahan, popularitas, nama baik, anak keturunan, anak mantuk, perakan, kumpul, tapi lain tak bermanfaat. Kenapa pun bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang damai yang dibawa ke Allah. Hanya hati yang taat. Hanya hati yang selamat. Nah, ini diperoleh di masjid, berada. Coba baca dengan muka masjidnya. Tema agama masjid itu. Masjid saya kait lagi di pasar. Masjid dengan muka masjid mesti damai. Mesti damai. Karena menjanji Allah. Man dakhalahu kana amina, firman Allah dalam Al-Quran. Sahabat orang yang masuk ke Baitullah. Memang Baitullah Ka'bah maksudnya, tapi Baitullah juga berarti masjid. Sahabat orang yang masuk ke masjid niat ibadah, niat juga itu kan niat ibadah, niat ngaji, niat sholat. Karena amina, maka orang yang kan pasti aman, damai, tenang. Jadi kalau kita mau Pak Ribu di Jombor, Pak Ribu dan kuliah pasti kau tu kuliah. Asolah kok. Mereka muncul dengan kayak akan damai ini janji Allah. Jadi masjid ini kan dibuat untuk memberikan kedamaian kepada setiap hati yang keruh, kepada setiap hati sesongkok, kepada setiap hati yang masih merana. Itu lihat masjid. Dengan Allah, membunuh amin raja, ucur raja. Orang punya guru ke masjid adalah untuk sholat. Selain selamat fisik, juga selamat hati. Jadi Allah dalam Al-Quran, wa man dakhalahu kana amina. Sahabat orang yang masuk ke masjid, maka bekal aman, bekal tenteram, bekal damai,
masjid Sibirwa itu namanya chattingan ya. Nah dulu nalika Rasulullah hijrah minal Makkahil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, nalika pindah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nikah pertama-tama yang dilakukan Rasulullah adalah masjid. Mana Masjid Kuba sampai makin tiba deh. Di panjenengan di umrah atau haji pasti wajib ziarah ke Masjid Kuba. Ini kan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di antara Mekah dan Madinah. Keakuinnya apa masjid? Keakuin mau boleh. Kaum muslimin di bolong tidak bisa, musyawarah tidak bisa, asalat tidak bisa, ngaji tidak bisa, mengembangkan ekonomi tidak bisa, mengembangkan strategi perang tidak bisa, pendidikan tidak bisa, akhlak tidak bisa. Jadi pusat kegiatan kaum muslimin. Boleh saya ngaji, boleh saya hal-hal kecil, boleh saya tahu ustaz, boleh 4 sampai 5 saya ngaji. Pojok gak bisa, pojok gak bisa, saya gak bisa Rasulullah saya ulang, boleh saya Abu Bakar saya ulang, boleh saya Umar, boleh saya Utsman, boleh saya Ali. Jadi masjid betul-betul itu kegiatan keislaman. Nah, kan benar masjid nanti madrasah, masjid nanti TK, masjid nanti kegiatan. Tak gunakan apa sih ya? Saya terkait semua. Pilihan kantongan saya belum terbulat ke Al-Falah, Surabaya juga itu. Tapi masjid kan diajar ke Kadisa. Nah, Al-Falah kan itu ada program ngaji ke aku yang sepo-sepo. Dan Al-Falah karena di Surabaya banyak direktur, banyak kepala bank, sepo tapi kita bisa ngaji. Nah, oleh Al-Falah kemudian 4 orang diberikan 6 orang elate. Ya, jadi sampai bisa ngaji. Nah, coba kan itu gunakan apa? Sepo-sepo, masih ibu-ibu nyari ustazah, masih bapak-bapak. Karena Al-Quran sih bisa nyelamat kaki seseorang ketika dia alam kubur. Bacaan Quran sih bisa nerangi kepertengahan sebenarnya alam kubur itu bertanda. Hanya bacaan Quran yang bisa menerangi alam kubur. Jadi panjenengan saya ada lulus, panjenengan saya ngaji kan itu ontok. Mencari kekuatan tapi Allah. Kan itu jadi lampu ke panjenengan, jadi listrik ke panjenengan di alam kubur. Daerah, bentuk daerah lebih. Nah, itu di masjid yang kita dapatkan seperti itu. Dengan pelajaran, maka masjid harus makmur. Makmur yang masuk ke semarak dari kegiatan-kegiatan. Malam pun makin di tempat-tempat lain, masjid pun mulai ramah lingkungan. Ada masjid yang sudah full AC, full wifi, masjid ramah anak. Jadi disediakan kotak-kotak permen, kotak-kotak es krim di pojok-pojok masjid agar anak-anak pernah. Seperti pernah ya. Kudu lebih banyak dari masjid daripada di mall-mall. Nah, karena lebih panjenengan mengenal minta korupsi, minta naga Indomaret, minta naga apa sama siluang kata lipo. Nah, mestinya lebih kerasan di masjid daripada di tempat-tempat seperti itu. Cara adalah masjid harus disetting betul untuk ramah anak, untuk ramah perempuan, untuk ramah disabilitas. Jadi orang-orang saya tak pakai normal, tak pernah ke masjid. Si kursi roda, si stroke, kadang berisi mati separuh. Kalau bisa mengenai jongkok dulu yang salah. Tiba ke masjid, berikan dia siraman rohani, berbunga mereka di masjid. Selain penyembuhan spiritual, juga bergaul dengan masyarakat selain. Nah, di masjid, karena hubungan yang paling mesra di antara kaum muslimin, ini tidak itu lagi masjid. Hubungan masjid perjanjian untuk bersubrasi sifatnya duniawiah ini kalau
semuanya bernilai ukhrawi, bernilai amal. Jadi ekoja akhirul Quran wa amilus sholihat. Seperti ini kan banyak amal, tapi amal soleh. Beda dengan amal morolog, ada soleh. Nanti pun lelah. Yang diperlukan ini adalah amal soleh. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngereng kegiatan masjid, pokok berumur, pokok sehat, jadikan masjid sebagai sumber ATM ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada di ATM, banyak mengalahkan mesin ATM dengan bank-bank. Tapi kan namun keberkusa, namun amal soleh, masjidlah ATM-nya. Pasal ke masjid. Mumpah lo dapat ikut sholat ke masjid asal Quran, tempat Quran, tempat nak. Jadikan masjid itu 24 jam sebagai rapi batin kita. Coba panjenengan gula tanya, pernah panjenengan menyaksikan orang sedumar di masjid dekat moni sengsara? Akhir mati. Karena Allah saja. Allah saja. Makanya orang yang Mekah atau dari Madinah mau bukaan nggak bisa? Bukaan, sauran, orang itu ratai masjid. Di masjid dilakukan itu. Persoalan beda. Kiai beda kitab saya mengharamkan makan di masjid, kayak itu memang punya dasar saya lain. Tetapi banyak juga yang membolehkan karena masjid itu seperti tak mengotori masjid. Nah, dasar yang orang yang mengatakan yang kaki plastik aja makanan udah ditaruh di situ semua bersop-sop sehingga atau nanti ke demo, saya demo begitu ada perumahan ada tapi membahas selesai itu langsung lempar boleh begitu tugas terus saya boleh. Yang tidak boleh itu adalah mengotori masjid karena memang di masjidlah yang paling memungkinkan hidayah Allah turun, karena memang di masjidlah memungkinkan syafaat bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena masjid tempat yang suci, karena masjid Baitullah, karena masjid dibangun berdasarkan harta yang suci dengan niatan yang suci. Nah, memakai saya terakhir beredaran keakui pengaturan speaker masjid nyaman kuat. Sekarang diatur oleh Kementerian Agama hanya ada yang dibolehkan pakai suara atas. Akui manggil orang ke masjid. Tapi kemudian kegiatan-kegiatan mereka butuh menggunakan sound dalam, suara dalam. Apa maksudnya? Itu untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di luar Islam. Jadi memperlukan misalnya berdasar agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, menegakkan tanggung penyaan Islam. Itu agar mengajarkan sebagaimana Rasulullah di Madinah. Di Madinah ini pun ada saya ngakui ke atas. Mari kita kok tapi ngakui sonder. Karena hidup di Madinah ini kan Yahudi gitu ya. Tapi pun jauh dari haram, dari suasana Nabawi. Jadi pakai dalam. Jadi maksudnya untuk mengatur maklese gigi tak terjadi salah. Maklese kok sompok guru tak jadi mokril dia. Tapi memang muku-muku kan aku sejak niatnya betul. Dan kak untuk menyampaikan pengumuman syiar ya depan bertemu sholat. Nah begitu sudah masuk di masjid maka dia menggunakan sholat. Jadi ini alarm
syiar, tetapi mengatur agar suara masjid justru memberikan kedamaian kepada masyarakat kita. Kenapa boleh masih ada tidak pakai pasir gitu? Ada kadang atau suara sontak menggelegar, tapi tak pasir kadang-kadang. Padahal syarat atau tulisan memfasik rengadan itu apa dari laporan kan? Jadi rengadan nikah aku boleh orang tanya, pikir panggilan Allah. Makanya ilah dua ada kali-kali itu kan ada boleh orang nangis kadang-kadang. Kalau orang masyarakat mesti ada melas, tapi mesti ada maupun atas belas beni kalau orang mata. Yang saya dengar kisah menjadi ya Allah ada fokus dari selamat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama kesimpulan terakhir yang kita itu mengiring kegiatan di masjid ini sebagai pusat kegiatan kebaikan umat Islam. Mumpung di bulan Allah. Tapi terus tetap jangan berlebihan juga. Kan ada beda di musola masjid biasanya pun speakernya berdempak. Nah juga arah angin, boleh juga timur, tidak laut, Andalusia. Kadang bersih berlebihan, kita ambil di Lembang. Betul tidak tahu. Ya betul. Anak paling emak betul tidak tahu. Mari pengiran kuning menggulakan. Begitu ada yang sepi, kalau tak ada terus. Kalau mampu juga ngasih, nanti sepi keren. Ketika jika gue terus jadi ngaji orang, dia nyaman tak ikhlas. Gue sekolah belajar makanya, saya mau tadarus pasang, waktu saya niat atau buku tadarus dengan mendaras. Jadi saling nirin, gula bisa macam. Saya pikir ini mendaras. Mungkin di salah pangkal, ibarat yang bocah. Nah, ikhfa mai baca ikhlas, kudu pangkal. Jadi mulai pangkal sudah mau pada nggak ada bol atau apa-apa. Pangkal terus terobos ke lampu merah. Kayak itu beli oleh kerja, lupa lima lebar dengan orang. Makanya punya tadarus, bukan hotmail. Hotmail lain kapal kaki. Terkait pesan kota pesan tahu lawan karena hotmail. Tapi tadarus ke dia semakro selain ini aku ingat ini. Mulai daerah Jompo ni kan mulai tadarus yang boleh tambul cokuri, pokok, kacang, masak kopi ini. Mau tapi dari kalau biar nasi, pakai berkalah sebelum ni. Mau cak sendiri. Api kurang jadi api gini kong. Tapi itu biar tapi longkong. Itu tong pasti. Jadi ngereng, aneka data, aneka aktor, malek, orang banyak kegiatan Islam nega, jadi istiqomah, jadi yang menyenangkan. Segala itu aktor, menurut hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ngereng. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الذي في نعمه وكافي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسيد الأسرار وخير الأنبياء ومفتاح باب رسالة سيدنا مولانا محمد بن المختار وآله الأخطار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
القرآن وأهل القرآن وأهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والخير برحمتك يا مجيب السعيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأنت يا كريم. اللهم إنا نسألك الفضل والجنة ونعوذ